dijawab sama akal kita bantah itu. Ya, kita bantah itu. Tapi terima dengan hati. Sama itu Bapak Ibu, ini sudah dekat bulan puasa. La khalufun fami sa'ib ajak indallah minal ilmis. Perubahan mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi dari minyak kasturi. Bau mulut orang yang berpuasa, ulangi tak, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi dari minyak kasturi indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Bapak-bapak kalau kita menerima dengan akal kita, kok nggak usah salah bahas itu hadis itu. Mana pun orang puasa wangi mulutnya, kok nggak tahu. Tetapi ketika yang menerima itu iman, pasti. Maka bukan hati yang kaya bagi orang nanti di surga juga, Allah akan memberikan sebuah kenikmatan bahwa keringat yang keluar, dan itu bahan dari proses mengeluarkan makanan-makanan yang tidak terresap, saripati yang tidak berguna bagi makanan yang kita makan itu, dikeluarkan lewat keringat, yang keringatnya seperti wangi kasturi. Subhanallah. Jadi kalau ketika digambarkan seperti ini Bapak Ibu ayat hadis ini, mohon maaf, tolong jangan diterima oleh akal kita. Kalau akal kita membahas, ini akal nih Pak yang tahu ngakal-ngakali saja. Ya, ngakal-ngakali saja. Maka kalau sudah cerita iman, terima dengan hati kita. Ya, terima dengan hati kita. Bahwa nanti di surga kita akan mendapatkan sebuah telaga, yang telaga itu airnya jernih, saking jernihnya bahwa permata yang ada di dasar sungai itu akan berkilauan di terpa sinar yang cerah. Ya, subhanallah. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu telaga Kautsar. Ya, baik. Nah, kemudian Bapak Ibu banyak di sini yang dijelaskan tambahan, tapi intinya itu bahwa telaga itu adalah telaga Ramadan Kautsar, ya, yang dia sangat luas sekali, bisa membuat sebuah kenikmatan, bahkan disebutkan ada lu'lu'al waqud, ya, permata dan batu-batu permata. Tentu hari ini kita bisa melihat permata Tuban harganya mahal, saking mahalnya tak ada harganya Pak, tergantung selera, kayak batu cincin itu Pak. Kalau terus suku dia berapapun bayarnya, ya. Maka orang yang membeli permata itu orang yang kaya. Kenapa? Orang yang tak mungkin lagi menjual batu itu. Sehingga kalau emas berbeda, kalau emas orang tabungan saja itu. Makanya yang kena zakat itu emas dan perak. Kalau permata tidak, ya, permata tidak kena zakat. Tetapi dengan konteks hari ini, banyaknya bentuk-bentuk permata yang diberikan sertifikat oleh berbagai badan-badan permata dunia, maka harganya bisa jauh lebih tinggi dari emas, ya, dari emas. Nah, Rasulullah, jadi inna a'tayna kal kautsar, kami memberikan kepadamu satu telaga yang dinamakan dengan Kautsar. Jadi itu merupakan bukti kita mendapatkan nikmat dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Kautsar disebutkan dari, ditambah lagi Pak dari riwayat dan Abdullah bin Abbas, Al-Kautsar itu katanya nahrun tujana. Ya, dan tepinya itu tepi sungai itu Pak, tepi sungai itu terbuat dari emas dan perak. Tergambar bagaimana itu? Kalau awak kolam renang itu paling batu alam Pak, tinggi apanya? Tepinya itu. Kalau ini Pak emas dan perak, Bang. Ya, tepinya itu terbuat dari emas dan perak. Ya, airnya katanya wa ma'uhu asyaddu bayadan laban, dan airnya itu lebih hebat dari susu dan lebih manis dari madu. Orang yang paling manis madu ya Pak, betul itu Bu? Apa yang paling manis Bu? Madu. Asal jangan madu ya Bu. Yang manis itu madu. Jangan di madu. Kalau di madu bukan lagi pahit Pak, racun kata ibu-ibu. Nah, pasal lewat buka wanha.
masuk kita ke poin yang berikut. Ayat wasal lebih kawanhar, maka sholatlah terhadap Tuhanmu dan sembelihlah. Nah, ini ada kaitannya dengan makna bahwa kalau sudah diberikan kenikmatan dunia, berikan juga lah pengabdian yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau melihat tafsirnya ini, yang dimaksud dengan wanhar di sini adalah bahwa an-nahar itu adalah dimaknakan darah sembelihan bagi yang manasik. Ya. Karena hadis salat, man shalla salatana wa nasaka nuskana faqad asaban nusuk wa man nasaka qabla salat fala nasaka lahu. Jadi orang yang sudah salat itu maka dia diminta untuk menyembelih, ya, menyembelih, dan itu bentuk bukti dari pengabdian dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna syani'aka huwal abtar. Ini sangat penting, ya. Inna syani'aka huwal abtar. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Sesungguhnya martabaka, orang-orang yang marah kepada orang yang benci kepada, karena ayat ini memberikan sebuah support kepada Rasul karena berbagai tekanan yang menimpa Rasul, tekanan-tekanan dalam menyampaikan dakwah. Allah berikan semacam kekuatan bahwa kalau dia nanti di surga akan mendapatkan surga yang bernama Kausar, dan musuh-musuhmu, orang yang marah kepada, orang yang benci kepadamu, orang yang tidak suka kepadamu, huwal abtar, pasti akan binasa. Ya, pasti akan binasa. Ini sebuah penguatan kepada kita dan keyakinan bahwa musuh-musuh Allah, musuh-musuh kita itu pasti akan binasa. Jadi semacam kalau kita bahasa orang Batak ini semacam itu ya, berikan semangat, Allah berikan semangat pada Rasul bahwa bagaimanapun hebatnya, marahnya musuh-musuh itu, seperti Abu Lahab, dia mati akhirnya, Abu Lahab mati, Abu Jahal mati, dan orang-orang yang benci kepada Rasul. Bahkan pada ayat sebelumnya kita sudah membahas ketika bicara Fathu Makkah, ya kan Pak? Ketika kita membaca idza jaa nasrul fath wa ra'aytana tadkhulu bil afwaja fasabbih bihamdi wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi begitu penaklukan kota Makkah, maka semua musuh-musuh dakwah itu, musuh-musuh yang membenci Rasul itu, semuanya menyatakan kedudukan. Bahkan banyak tokoh-tokoh Quraisy yang dulunya tidak mau beriman kepada Allah, setelah penaklukan kota Makkah menyatakan keimanannya, termasuk Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan ini kan termasuk juga segaris dengan Rasul di kakek yang keempat, yang kelima, ya, dari Kilab itu kakek yang keempat bagi Rasul. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi kalau begitu apa? Syariat itu adalah, jadi syah itu adalah musuh. Musuh apa? Musuh yang musuh Rasul, ya, memusuhi agama Rasul, memusuhi semua gerakan dan dakwah Rasul. Dan itu dipastikan. Makanya kan dalam perang Badar kan jelas Rasul menyampaikan perang Khandaq, ya. Ketika mayat-mayat tokoh-tokoh Quraisy itu sudah mati, apa kata Rasul? Ya pulang, ya pulang, ya pulang, ya pulang. Dia bilang, kamu lihat hari ini, kata Rasul, bahwa apa yang telah Allah janjikan Tuhanku kepada kami, ini kami buktikan. Ya, Rasul bilang begitu, Pak, kepada mayat-mayat yang bergelimpangan ketika itu. Dan Rasul bilang, mana yang diinginkan oleh Tuhan kami? Lalu sahabat bilang, ya Rasulullah, apakah mereka mendengar apa yang Anda katakan? Kata Rasul, ya, mereka mendengar lebih jelas dari kita yang ada di dunia ini. Itu makanya Pak, makanya kita kan diajarkan untuk tidak pernah membicarakan siapapun orangnya, baik yang baik atau tidak baik. Jangan pernah katakan tentang yang sudah mati kecuali hanya kebaikannya saja. Hampir begitu orang semangatnya. Pulang.
Dengarkan, apakah sekarang mana yang didikan Tuhan kamu? Kalau aku, kata Rasul, inilah yang telah Tuhan janjikan kepadaku untuk mendapatkan kemenangan. Ya, itu kan kekuatan. Ya. Inna syani'aka huwal abtar, menunjukkan sebuah kekuatan dalam jiwa Rasul, menyampaikan pesan kepada siapapun, dan baik kepada yang sudah mati atau yang masih hidup di Makkah ketika itu, bahwa apapun dan bagaimanapun, inna syani'aka huwal abtar. Itu yang hari ini kadang-kadang banyak umat tidak yakin. Ya, tidak yakin. Ya, tidak yakin terhadap keesaan Allah, tidak yakin terhadap kekuatan Allah, tidak yakin terhadap kebesaran dan keagungan Allah. Sehingga muncul anggapan, pemikiran, dan cara-cara yang justru menjauhkan umat tersebut dari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Belum lagi isu-isu yang hari ini terus menimpa kepada kita. Isu dibenturkannya umat beragama dengan ideologi negara Pancasila. Ya, na'udzubillah. Padahal saya selalu mengulang itu dan nggak perlu takut menyampaikan, Pak. Kalau kata Jenderal Besar Ahmad Yani Nasution, Ahmad Aris Nasution, kalau ada orang yang membenturkan Pancasila dengan agama, itulah antek-antek PKI. Jelas. Ya, jadi jangan dibilang musuh Pancasila itu agama. Itu kan sama dengan membangunkan kita untuk kembali menyatakan bahwa yang menyatakan musuh agama itu Pancasila adalah komunis. Ya, jadi kalau Ahmad Abdul Haris mengatakan tegas ya, PKI katanya. Ya, PKI langsung dibilang. Lihat dalam beberapa catatan sejarah, memang orang-orang PKI itu selalu membenturkan ideologi negara dengan agama, bahkan membenturkan sesama orang yang beragama. Hari ini kan kita dibenturkan, Pak. Dibenturkan kita. Ya, kita dengan kawan-kawan FPI, kita terbenturkan. Kita dengan kawan-kawan Jamaah Tabligh, kita dengan kawan-kawan Salafi, kita terbenturkan. Ya, nah, siapa membenturkan itu? PKI, Pak. Ya. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya musuh-musuhmu, musuh Allah itu pasti akan hancur dan binasa. Itu merupakan janji Allah kepada kita jika kita meyakini seperti apa yang Rasul yakini terhadap kemenangan yang Allah janjikan. Ala inna nasratul, ingatlah sesungguhnya tolongan Allah itu pasti sudah dekat. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka Al-Kautsar ini adalah sebuah nikmat diberikan kepada kita. Tapi jangan lupa bahwa nikmat itu tidak mudah didapatkan, dan ayat berikutnya menjelaskan tentang kepatuhan dan kebutuhan. Fasholli lirabbika wanhar. Wanhar ini sembelih. Kalau sekarang Pak dikaitkan dengan hari raya kurban. Saya mohon maaf Pak, kalau ada yang tidak pas mendengarnya, tapi ini saya menyampaikan apa adanya. Kurban itu Pak bagi yang mau, bukan bagi yang mampu Pak. Ya, kurban itu bagi yang mau Pak, bukan yang mampu. Buktinya banyak yang punya kemampuan ekonomi tapi tak mau berkurban. Tapi kalau punya belum mampu secara ekonomi, tapi kalau punya kemampuan bisa berkurban. Ya, bisa berkurban. Apalagi kalau kita hitung kurban kita setahun tuh paling satu bagian 2 juta, udah hebat kali itu. Masih ada yang 18, 17 kurbannya. Taruhlah 2 juta. 2 juta itu kalau dibagi 12 tak sampai 200.000 Pak. Taruhlah 200.000 sebulan. Iya kan? 200.000 sebulan. Bagi satu bulan, satu pekan, hanya 50.000 satu pekan. Kalau mau bisa. Saya selalu sampaikan setiap jamaah, ada juga yang protes Pak. Saya bilang, haji itu bagi yang mau, bukan yang mampu. Kurban itu bagi yang mau, bukan yang mampu. Buktinya banyak orang yang mampu secara ekonomi, mampu secara uang, sampai mati tak juga bisa berangkat haji. Kenapa? Karena tidak punya kemauan. Ya, tidak punya kemauan. Makanya wanhar itu sembelihan kurban. Ya, kait dengan manasik. Awalnya kan begitu Pak. Jadi kalau kita lihat bahwa sejarah kurban itu kan sangat erat dengan cerita Ibrahim dan Ismail yang selalu diulang oleh para khatib ketika khutbah Idul Adha.
Bayangkan Pak, Ibrahim itu sudah lama berumah tangga dengan Sarah di Palestina. Sudah lama, sudah bertahun-tahun, toh tidak diberikan anak. Akhirnya Allah berikan jodoh yang kedua bagi Ibrahim. Dia menikahi Hajar, ibunda Ismail, baru menikah dapat anak. Bayangkan bagaimana hebatnya kebahagiaan seorang ayah ketika mendapatkan anak. Tapi anak begitu lahir, datang perintah bagi Ibrahim untuk menghantarkan Hajar anaknya ke sebuah lembah yang tak bertuan. Lembah itu tidak ada namanya, Pak. Tapi Ibrahim mendapatkan pesan, ini segera berangkat ke lembah yang jauhnya hampir 2000 km dari Palestina. Ya. Setelah diantarkan, dia kembali ke Palestina. Setelah dia kembali, tak berapa lama hamil pula Sarah yang melahirkan anak bernama Ishak. Inilah sebenarnya selalu kita ulang-ulang bahwa garis keturunan Arab itu Ismail, itulah orang Quraisy yang sekarang, sementara Ishak itulah Bani Israel yang sekarang. Ya, nah kembali kepada kajian kita. Begitu dia kembali ke Makkah, yang dulu disebut dengan Makkah, air mata yang mengalir, lalu Allah perintahkan bahwa tanda bukti Ibrahim cinta dan patuh kepada Allah, dia harus menyembelih anaknya Ismail. Bayangkan Pak, sudahlah anak dipayah dapat, hanya berjumpa beberapa saat, ketemu sudah besar, lebih kurang anak usia 9-10 tahun, diperintahkan pula untuk disembelih. Tentu kita bisa bayangkan Pak, bagaimana kebatinan seorang ayah atau orang tua, begitu juga ibunya Hajar ketika mendapat perintah bahwa untuk menyembelih, dan itu tanda bukti kepatuhan kepada Allah Subhanahu. Maka ayat ini menjelaskan bahwa fasholli li rabbika wanhar. Di sholat, jadi bisa juga ditambahkan penjelasannya bahwa surga itu syaratnya sholat, surga itu syaratnya pengorbanan. Ya, syaratnya pengorbanan. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sembelihlah. Makanya wajar Rasul mengingatkan kepada kita, manil ladzi alaihi istita'ah, atau kama qala Rasul, wala bidahi fala yuqarribanna musallana hada. Orang yang punya keluasaan rezeki, saya katakan tadi kemauan untuk bisa berkurban, tapi dia tidak berkurban, Rasul menyatakan jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Ya Bapak Ibu, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Itu artinya apa? Itu artinya apa kepada kita, bahwa kalau kita memang tinggal berkurban, karena pilihannya cuma dua Bapak Ibu, tak mau berkurban, berarti kita menerima dan ikhlas juga mendapatkan pemberian kurban. Ya. Atau yang kedua, hukum berkurban itu tidak ada istilah macam haji. Kalau sudah berangkat sekali, yang kedua, ketiga itu tak lagi wajib. Oh tidak, kurban itu hukumnya sunnah. Ya, kecuali kurban yang wajib. Apa contohnya? Kurban nazar. Ya, kurban nazar itu sudah menjadi wajib. Jadi kalau wajib itu wajib dilaksanakan. Kalau tidak, menjadi hutang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, inna a'tainakal kautsar. Jadi kalau kita sudah membaca dan menjelaskan tafsir ini, ketika kita baca nanti dalam sholat, inna a'tainakal kautsar, tentu kita bisa bayangkan bagaimana indahnya telaga Kautsar, bagaimana nyamannya sungai yang bernama Kautsar. Ya, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar.